Mahfud MD, ada pernyataan banyak tokoh-tokoh dari pejabat pemerintah sendiri mengatakan boleh, tapi tidak mendapatkan pelayanan pemerintah. Tidak ada yang mengatakan bubar dengan sendirinya. Beda, mendapatkan pelayanan pemerintah ya dengan bubar dengan sendirinya. Orang boleh kok mendaftar ormas. Boleh Mas Fadlizon, tetapi ya, ingat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai organisasi yang tidak terdaftar atau perkumpulan yang tidak terdaftar itu dia sah, tetapi dia boleh dilarang. Dia bisa dilarang oleh pemerintah kalau melanggar hukum apabila melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan, ketertiban dan melanggar hukum. Betul. Makanya gimana itu dibuktikan melanggar hukumnya? Di dalam melanggar hukumnya itu kan harus dibuktikan di pengadilan. Tapi pada bagian mana melanggar? Dia seringkali melakukan kegiatan antara lain adalah razia, sweeping, itu adalah Einrichtung. Dasarnya apa? Dasarnya ada 206 kasus di mana 101 kasus itu sudah inkrah, sudah mempunyai putusan kekuatan hukum yang tetap. Ketika FPI dibiarkan, maka politik identitas dengan kepemimpinan kerumunan berkali-kali melakukan agitasi, pemusuhan, bahkan kekerasan. Dan itu harus dihentikan. Kalau kita melihat kepada Covenant Internasional tentang hak sipil dan juga hak sipil dan hukum, kita lihat di pasal 18. 101 kasus itu, Saudara Fadli, itu kebanyakan adalah pasal 170 KUHP. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa itu perorangan. 170 KUHP itu dalam doktrin pidana namanya Sammenhängende Delik. Itu adalah delik kolektif. Protokol kesehatan boleh dianggap melanggar, tapi kemudian sudah ada yang namanya sanksi, membayar denda 50 juta. Semua ini kan berawal dari kerumunan. Ya, kalau kita lihat, jangan kita lupakan nih sejarah baru bulan November kemarin, Habib Rizik kembali, kemudian ada kerumunan, tiba-tiba hanya kerumunan ini yang mendapatkan perhatian, sampai ada Kapolda dicopot, dipindah. Ya, jadi saya mau bantah ya, baca Undang-Undang Protokol Kesehatan itu baik-baik, tidak akan berhenti di sanksi administrasi. Anda yang perhatikan mana? Perhatikan ketentuan pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan. Coba Anda bacakan sanksi pasal itu. Bisa administrasi, bisa penjara dan atau kedua-duanya. Anda baca itu undang-undang itu. Artinya apa? Artinya tidak berhenti di administrasi. Itu kekeliruan Anda yang pertama. Kekeliruan Anda baca Anda dulu yang kedua, itu yang kembali Anda ulangi. Anda mengatakan bahwa seharusnya pemerintah itu menegur dan lain sebagainya. Tidak, karena kita menganggap itu sudah bubar dengan sendirinya. Ya. Pemerintah secara resmi melarang kegiatan organisasi Front Pembela Islam atau FPI dan menetapkannya sebagai organisasi terlarang pada Rabu 30 Desember 2020. Mengenai hal itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamenkumham Edi Harij menjelaskan alasannya. Menurutnya, organisasi masyarakat atau Ormas Front Pembela Islam dianggap bubar sejak 2019 karena izinnya habis. Seperti diketahui, pemerintah menetapkan FPI tidak lagi dapat beraktivitas atau menggunakan atribut serta simbol organisasinya. Edi kemudian menjelaskan alasan pemerintah memutuskan pemberhentian kegiatan FPI adalah tidak adanya surat izin sejak habis masa berlakunya pada 2019. Ketika SKT itu tidak diperpanjang, maka dia sebagai ormas itu secara de jure bubar. Lalu mengapa sehingga di dalam bagian mengingat SKB tersebut kita merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Desember 2014. Di situ dikatakan bahwa organisasi tanpa SKB ya dia sah. Artinya apa? Artinya bahwa organisasi maupun perkumpulan itu boleh saja. Tetapi kemudian berdasarkan putusan yang sama dikatakan bahwa boleh dilakukan pelarangan selama dia melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban, termasuk juga di dalamnya adalah melakukan pelanggaran hukum. Menurut Edi, FPI tidak memenuhi syarat hingga surat izinnya tidak dapat diperpanjang. Oleh karena tidak memperpanjang izin, secara hukum FPI dianggap telah bubar. Sampai saat ini, FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT tersebut, ujar Edi. Karena dia belum memenuhi syarat, maka secara de jure organisasi itu bubar. Lanjutnya,
Ia mengatakan ada dasar hukum lain yang digunakan untuk menerbitkan pelarangan kegiatan FPI, yakni putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau apa yang dikatakan oleh Mas Fadlizon itu kalau dalam hukum pembuktian namanya unfair prejudice. Unfair prejudice itu tidak boleh ada dalam hukum pembuktian. Kita berbicara soal kematian 6 orang FPI itu masih dalam proses. Kita tunggu bagaimana hasil Komnas HAM. Jadi tidak boleh, ya. Ini kita berbicara dalam konteks hukum, dan dalam konteks hukum pembuktian namanya unfair prejudice, persangkaan yang tidak wajar yang mencoba merangkaikan satu dengan yang lain tidak boleh. Saya menanggapi dari Mas Fadlizon yang mengatakan bahwa berdasarkan undang-undang ormas harus diberi teguran dan lain sebagainya. Asumsinya itu kalau dia masih terdaftar, terasumsinya kalau dia masih sah secara de jure. Tetapi pemerintah berpendapat ketika SKT itu sudah tidak diperpanjang lagi, maka dia sudah bubar dengan sendirinya. Jadi ngapain harus memberi teguran? Siapa yang kita tegur sementara secara de jure dia sudah dianggap bubar. Kalau justru kita menegur itu terjadi contradictio interminis. Di satu sisi pemerintah menganggap dia sudah bubar karena SKT diperpanjang, kok dia diberi teguran sebagai organisasi masyarakat? Itu tidak boleh. Edi menerangkan, organisasi yang tidak memiliki SKT sebetulnya tidak dilarang melakukan aktivitas. Namun, dalam kasus ini, FPI dianggap banyak melakukan aktivitas yang meresahkan masyarakat. Diketahui, FPI kerap melakukan tindakan razia atau sweeping secara sewenang-wenang. Tidak hanya itu, sejumlah anggota FPI tersandung kasus hukum yang berkaitan dengan kekerasan, bahkan terorisme. Kecuali dia melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum yang menimbulkan ketidaktentraman dan berpengaruh kepada ketertiban masyarakat, ungkap Wamenkumham. Jadi, larangan terhadap FPI ini tidak hanya secara organisatoris, tetapi juga di dalamnya adalah personal-personal yang terlibat, tambah Edi. Seluruh kegiatan dan aktivitas organisasi masyarakat atau Ormas Front Pembela Islam resmi dilarang terhitung sejak Rabu 30 Desember 2020. Sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan, Mahfud MD, bahwa pelarangan tersebut lantaran FPI tidak lagi memiliki surat keterangan terdaftar atau SKT yang sudah habis masa berlakunya sejak bulan Juni 2019 lalu. Kenapa baru dilakukan sekarang? Kok ujuk-ujuk dilakukan sekarang? Kenapa ujuk-ujuk? Pasti ada sesuatu. Makanya saya mengaitkan dengan sesuatu itu kan. Saya tidak setuju bahwa ini adalah pengalihan isu. Karena apa? Kalau apa yang dikatakan oleh Mas Fadlizon dan Mbak Asfi tadi, menurut saya itu hanya sekedar alternatif pandangan yang spekulatif. Kita tentu setuju pemerintah. Pemerintah punya pandangan. Yang pertama adalah ketika FPI dibiarkan, maka politik identitas dengan kepemimpinan kerumunan berkali-kali melakukan agitasi, pemusuhan, bahkan kekerasan. Dan itu harus dihentikan. Kalau kita melihat kepada Kovenant Internasional tentang hak sipil dan juga hak sipil dan hukum, kita lihat di pasal 18. Masalah prejudice itu, ini kan namanya orang berpendapat ya, dan saya kira masyarakat juga banyak yang berpendapat semacam itu. Itu bukan masalah prejudice. Boleh dong orang berpendapat seperti ini. Negara bebas, ini negara demokrasi. 18, 19, dan 21 bahwa kebebasan itu ada batasannya. Dan negara boleh untuk melakukan pembatasan itu, misalnya melanggar ketentuan hukum, dan itu dan Bung Maman melihat itu dilakukan oleh FPI. Artinya secara keseluruhan itu yang disambut oleh masyarakat secara umum bahwa negara ini harus hadir. Dan oleh sebab itu menurut saya, kalaupun misalnya ada yang tidak setuju dengan pembubaran ini, kenapa tidak lalu mengajukan saja PT-UN untuk lalu negara ini ditanyakan prosesnya. Ini lebih mudah. Tapi negara harus cepat-cepat untuk menghentikan ini, karena bagaimanapun soal kepentingan keamanan nasional, keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan, dan juga keadaban publik itu dilanggar oleh FPI.